Hmm. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM A1E1190076. Program studi bimbingan dan konseling Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah manajemen konseling sekolah, yakni mereview materi-materi sebelumnya. Right? Mata kuliah ini mengkaji lebih dalam tentang analisis intensif mengenai manajemen konseling sekolah, melingkupi konsep manajemen konseling, perencanaan program bimbingan dan konseling, pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Baik, jadi materi yang pertama itu adalah konsep dasar manajemen bimbingan dan konseling sekolah. Pada materi ini, diantaranya mempelajari tentang konsep dasar dari BK komprehensif. Mulai dari materi pengertian, yakni bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian tujuannya yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Lalu fungsi, yakni ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi penyesuaian, dan fungsi pemecahan, serta komponennya yakni pelayanan dasar bimbingan, yang kedua pelayanan responsif, yang ketiga perencanaan individual, dan dukungan sistem. Sehubungan dengan sifat program bimbingan dan konseling komprehensif, ada 3 hal yang secara mendasar perlu diperhatikan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu ruang lingkup yang menyeluruh, dirancang berorientasi pencegahan, dan tujuannya pengembangan potensi siswa. Karena BK komprehensif ini adalah untuk mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi siswa yang akan dicapai dan kemampuan para siswa yang sebenarnya di sekolah atau di wilayah tertentu. Kemudian mempelajari tentang cara analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan juga tentang analisis kebutuhan. Karena hal tersebut dibutuhkan dalam menyusun program BK komprehensif. Selanjutnya, prosedur penyusunan program BK komprehensif meliputi perencanaan program, mulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Meliputi yang pertama asesmen lingkungan, dan juga yang kedua asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik peserta didik. Kemudian menentukan rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah, atau dalam kurungnya yang bisa disebut dengan rasional. Lalu dasar hukum, visi, misi, deskripsi kebutuhan, tujuan. Menentukan komponen program, yakni 4 komponen program yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu bidang layanan, yaitu diantaranya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian rencana operasional action plan, yang di dalamnya menggambarkan uraian detail dari program yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, dan yang terakhir kelas. Terus materi, metode, alat atau media, evaluasi atau ekuivalensi. Selanjutnya tentang prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling, yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran tentang prosedur evaluasi program bimbingan dan konseling. Prosedur evaluasi proses dalam bimbingan dan konseling
Prosedur evaluasi hasil dalam bimbingan dan konseling serta akumulasi dalam bimbingan dan konseling. Untuk pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu yang pertama menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua menentukan kriteria evaluasi. Yang ketiga memilih instrumen penilaian. Yang keempat analisis data. Yang kelima pembuatan laporan. Lalu prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Penilaian hasil ditunjukkan kepada perolehan peserta didik yang menjalani layanan. Prosedur pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan dan konseling yaitu yang pertama menentukan tujuan evaluasi, menentukan kriteria penilaian, memilih instrumen penilaian, yang keempat analisis data, yang kelima pembuatan laporan. Terus kemudian untuk akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling yaitu merupakan untuk pertanggungjawaban suatu kegiatan. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling berfungsi untuk memperoleh balikan mengenal hasil kerja konselor. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, dapat mengenal kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi. Yang keempat, mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor. Yang keenam, memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan bimbingan dan konseling. Komponen-komponen akuntabilitas adalah menerima tanggung jawab, komunikasi, penjelasan kepada stakeholder, umpan balik, dan perbaikan program. Evaluasi dan akuntabilitas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dihindari menuju tercapainya tujuan program konseling yang efektif dan efisien. Evaluasi merupakan hal mendasar bagi verifikasi dan penyempurnaan profesi dan kinerja program bimbingan konseling. Sedangkan istilah akuntabilitas digunakan seiring dengan meningkatnya tuntutan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas menciptakan fondasi bagi relevansi, keefektifan, dan keefisienan sehingga dengan demikian evaluasi dapat dipandang sebagai komponen bagi model akuntabilitas. Selanjutnya adalah materi rancangan anggaran perencanaan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, yakni tentang uraian kegiatan dan anggaran kebutuhan dalam perencanaan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Kemudian mempelajari tentang himpunan data, yakni biodata siswa dengan menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah disediakan. Baiklah, sekian review materi mata kuliah manajemen konseling sekolah ini dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.